Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pekan hari ini di hari Jumat minggu ini kita kembali bertemu dalam acara Zuminar ya. Yang insyaallah di pertemuan kita minggu ini kita akan membahas tentang kuantum wakaf ya. Baik teman-teman, waktu kita nggak panjang, maksimal hanya 40 menit ke depan. Untuk itu saya langsung akan share aja materi kita di kesempatan hari ini ya. Ya, tunggu sebentar. Baik, sambil menunggu materinya terbuka ya. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan tentang yang namanya kuantum wakaf ya. Kuantum wakaf di minggu-minggu ini bahkan 1 bulan yang lalu lah lebih kurang ya, alhamdulillah pemerintah kita meluncing tentang wakaf uang ya, yang sempat heboh dan berbagai pendapat ya. Alhamdulillah kita bersyukur, positifnya adalah umat Islam di Indonesia alhamdulillah saat ini sudah mulai melihat tentang wakaf ya, sudah berbicara tentang wakaf yang dulu memang hal ini jarang sekali dibahas ya, jarang sekali dikaji, jarang sekali ada seminar-seminar yang bahas tentang perwakafan ya. Yang selama ini mungkin akrab di telinga kita adalah tentang ya sedekah, mengajak bersedekah, ya mengajak untuk berzakat, ya infak dan memang kebaikan-kebaikan berupa apa berbagi lah ya. Nah, perwakafan alhamdulillah kita bersyukur ya dalam lebih kurang mungkin 3 tahun terakhir ini sudah mulai menggeliat ya. Banyak sekali nazir-nazir wakaf, kemudian para duta wakaf, kemudian juga bermunculan juga nazir-nazir wakaf yang memang harus sudah sertifikasi ya di bawah Badan Wakaf Indonesia. Oke, untuk itu kita malam ini kita akan bahas satu tema yaitu tentang kuantum wakaf ya. Kuantum wakaf itu apa? Kuantum wakaf adalah berwakaf dengan cara cerdas ya, mudah, terencana dan pasti. Oke, baik teman-teman, ngomongin wakaf ya malam hari ini, kenapa sih kita bicara tentang wakaf gitu ya? Apa pentingnya kita bicara tentang wakaf ya? Kita bicara tentang wakaf sangat penting sekali ya, karena ketika kita bicara tentang wakaf adalah kita berbicara tentang diri kita ya, tentang diri kita, tentang keluarga kita, dan tentang masa depan kita ya, kehidupan setelah kematian kita ya. Menjadi penting karena kenapa? Karena memang sejatinya ya bahwa idealnya adalah setiap kita ya, setiap rumah tangga kita, setiap keluarga itu punya wakaf gitu ya. Nah, untuk itulah materi kuantum wakaf ini kita bahas di malam hari ini sehingga kita memahami pentingnya kenapa kita harus punya wakaf, kemudian bagaimana cara kita menyiapkan wakaf untuk keluarga kita, gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari sini teman-teman. Jadi berapa lama sebenarnya kita hidup dunia? Kalau kita lihat gambaran perjalanan hidup kita di dunia ini, ya kita lihat kita dari kecil ya, dari dilahirkan kemudian sampai akhirnya mengalami fase-fase ya, di mana kita akhirnya tua ya kemudian meninggal dunia. Dan kata Rasulullah SAW ya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Ya, umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 saja ya. Dan ada yang di atas itu tapi nggak banyak. Nah, kita selama di dunia ya kita sudah mengumpulkan macam-macam ya, dari dana anak kita sekolah, kemudian beli rumah, kendaraan, aset dan seterusnya. Semua itu ya yang kita kumpulkan ya pada akhirnya memang semuanya harus ditinggalkan ya. Dan pasti ya akan berpindah kepemilikan gitu ya. Sudah capek-capek kita kumpulin gitu ya, sekian tahun lamanya bekerja dan apa namanya membangun aset kita ya, tapi pada ujung-ujungnya juga akan ditinggalkan dan akan menjadi milik orang lain. Nah,
untuk itulah ya kita perlu memahami bahwa yang kekal itu apa ya, yang kekal itu adalah kehidupan kita nanti setelah meninggal dunia, itu kehidupan di akhirat ya. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang bicara tentang khalidina fiha ya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Apa kehidupan di akhirat kelak, yaitu apakah nanti di surga ataukah di neraka. Maka disinilah kita membutuhkan ya yang namanya mitigasi risiko akhirat. Kenapa? Karena ya tidak ada yang tahu di antara kita bahwa manakah yang nanti lebih berat timbangan pahala kita, ya apakah timbangan dosa kita, gitu ya. Nah maka disinilah kita membutuhkan yang namanya amal jariah, gitu ya. Nah amal jariah ini sebagai mitigasi risiko akhirat, yang tujuannya apa? Ya dengan kita mempunyai amal jariah, ya kita berharap bahwa ada nanti pahala yang akan terus mengalir, ya walaupun seandainya kita semua sudah meninggal dunia, ya sudah wafat, kemudian tidak bisa lagi melakukan apapun ya, namun bersyukur kalau kita punya berupa amalan, berupa wakaf yang itulah yang diharapkan yang akan terus mengalir pahalanya, ya walaupun seseorang tersebut telah meninggal dunia. Ya dan diharapkan menambah timbangan amal kebaikannya. Nah, maka amal jariah itu kalau kita apa namanya dengar dari sabda Rasulullah ya, ada tiga. Yang pertama adalah anak yang solih, kemudian ilmu yang bermanfaat ya, dan yang ketiga adalah sedekah jariah ya atau berupa amal wakaf ya. Kalau anak yang solih ya berarti kita punya kewajiban untuk mendidik mereka menjadi anak yang solih ya, kemudian memastikan mereka apa namanya menjaga pergaulannya, kemudian dan kalau memang solih insya Allah akan mendoakan kita gitu ya. Tapi namanya usia anak juga ada batasnya juga gitu ya. Kemudian juga ilmu yang bermanfaat, mungkin ilmu yang dulu kita pelajari di zaman sekarang udah berubah sekali gitu ya. Apa namanya ilmu-ilmu yang terus berkembang gitu ya. Nah, beda halnya kalau ilmu itu seperti mengajarkan sholat, mengajarkan ngaji dan seterusnya ya. Tetapi ketika ilmu itu yang mengamalkannya juga meninggal dunia, berarti sudah selesai juga ya pahala jariahnya. Nah, namun yang bisa disampaikan apa awet lama gitu ya adalah berupa sedekah jariah berupa wakaf. Kalau memang yang kita wakafkan tersebut ya masih terus dipergunakan, dimanfaatkan oleh orang lain atau oleh masyarakat. Jadi apa itu wakaf? Wakaf adalah sumber amal jariah ya yang bisa dilakukan kapan saja ya selama kita mempunyai harta. Nah ini pengertiannya sedikit ya kita bahas saja tentang wakaf ya. Yaitu sebuah amalan dalam Islam ya yang penyalurannya ya untuk kepentingan masyarakat ya serta mendapatkan keberkahan pahala yang tidak terputus sampai akhirat. Wakif adalah orang yang berwakaf, ya nazir nanti adalah lembaga yang akan mengelola harta wakaf, kemudian mauquf alaihi adalah yang menerima manfaat dari wakaf ya. Dan juga namanya wakaf itu nanti ada ikrar wakaf ya. Ikrar wakaf adalah sebuah pernyataan ya yang dikemukakan dengan lisan ataupun dengan tulisan ya dengan suatu isyarat yang dapat dipahami. Nanti juga akan kita ketika seorang itu berwakaf dia mengikrarkan bahwa apa yang diwakafkan tersebut untuk apa tujuannya dan kepada siapa yang menyerahkannya ya. Kita bahas sedikit tentang contoh kekuatan wakaf ya dalam sejarah Islam ya. Yang paling terkenal yang sama-sama kita tahu bahwa Masjid Nabawi ya adalah masjid yang sangat-sangat megah sekali saat ini ya, masjid yang sangat-sangat besar juga ya. Yang dulu dibangun Rasulullah SAW ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah ya, masjid kedua yang dibangun Rasulullah yang diberi dari tanah anak yatim ya kemudian diwakafkan oleh Rasulullah. Rasulullah membangun masjid ini. Kemudian juga para sahabat ya, dan para penduduk Madinah yang tinggal di Madinah mewakafkan tanah mereka, rumah mereka ya untuk diperluas bangunan Masjid Nabawi ya. Dan keutamaannya kalau sholat di Masjid Nabawi adalah mendapatkan pahala 1000 kali ya ketimbang sholat di masjid yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kalau dulu ada nilai wakaf yang diwakafkan di sana berupa tanah ya itu luar biasa sekali ya sampai hari ini masih kebagian pahalanya yang terus mengalir ya setiap tahun orang haji, orang umroh itu jutaan orang yang sholat di dalamnya. Begitu juga Masjid Kuba ya, Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah pada saat beliau hijrah ke kota Madinah ya. Dan keutamaan Masjid Kuba ini juga mendapatkan pahala umroh ya. Barang siapa yang datang ke Masjid Kuba ya sholat 2 rakaat di dalamnya seperti mendapatkan fadilah pahala umroh. Ya dan ini juga dibangun di atas tanah wakaf ya. Dan yang sejarah juga kita kenal adalah wakaf kebun kurmanya Umar bin Khattab di Khaybar ya. Beliau mewakafkan kebun kurma ya untuk apa kemaslahatan apa namanya
orang banyak ya, yang kurma tersebut tidak diwariskan dan tidak dijual ya, tidak juga dihibahkan, tapi memang diwakafkan. Begitu juga kisah sumur Utsman bin Affan ya, yang membeli sumur di Madinah dari salah seorang penduduk Madinah, orang Yahudi ya, yang sejarahnya juga mungkin sering kali kita dengar ya, bagaimana Utsman membeli sumur ini kemudian mewakafkannya untuk kaum muslimin ya. Dan ternyata di dekat sumur ini juga ditumbuhi perkebunan kurma gitu ya. Yang sampai hari ini masih ada kebun kurmanya Utsman bin Affan ya di kota Madinah, dan rekening atas nama Utsman bin Affan pun juga masih ada. Jadi luar biasa ya. Sudah 1400 tahun yang lalu, tetapi kemanfaatannya ya, perkembangan dari wakafnya Utsman itu sampai hari ini masih ada ya. Nah, yang kita kenal juga ada wakaf dari Raja Abdul Aziz ya, berupa tanah yang di sekitar Masjidil Haram ya, yang dibangunkan hotel Brojul Bait ya, sering dikenal dengan Menara Zamzam ya, yang mana keuntungan dari hotel tersebut adalah untuk membiayai ya operasional Masjidil Haram, dan itu luar biasa sekali tentunya. Dan ada juga wakaf dari Syekh Buga ya, orang Aceh asal Indonesia ya, yang punya tanah di Mekah ya, dia mewakafkan tanah di Mekah, kemudian dibangunkan hotel, yang mana dari keuntungan hotel ini ya diberikan uangnya untuk, salah satunya ya adalah untuk jamaah haji asal Aceh ya, yang datang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, mereka mendapatkan uang ya, lebih kurang sekitar 5 jutaan per orang, dan sampai hari ini masih berlangsung gitu ya. Kemudian juga yang kita kenal adalah wakaf Jami' ya, atau Masjid Al Azhar ya di Kairo, yang dulu dari dinasti Fatimiyah ya dibangun masjid, dan sampai hari ini berkembang menjadi kampus ya, menjadi Universitas Al Azhar ya, yang mana orang-orang yang kuliah di sana ya, yang sekolah ya, yang pelajar dari seluruh dunia, mereka bisa mendapatkan pendidikan secara gratis sampai hari ini. Itu kan luar biasa. Ya, dan juga dulu zaman Khilafah Umayyah juga ternyata ada rumah sakit yang sudah digratiskan pada waktu itu gitu ya, memberikan perawatan kepada penderita penyakit kusta gitu ya, dan menampung orang-orang miskin ya. Dan luar biasa ya, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan ini juga dibangun ya dengan wakaf gitu ya. Di Indonesia sendiri ya, sejarahnya juga ternyata ya, Monas itu emasnya ya sebagian adalah diwakafkan dari wakaf ya, dari wakaf seorang yang bernama Teguh Markam ya. Kemudian juga Istora, yaitu juga tanahnya adalah tanah wakaf dari salah seorang bernama Pak Hartono gitu ya. Kemudian juga ada gedung DPR MPR ya, itu tanahnya juga adalah wakaf dari pendiri Pondok Pesantren Darun Najah ya. Dan ini tempat-tempat yang bersejarah ya, tempat-tempat yang terkenal ya, dan ternyata juga dibangun dari wakaf ya. Nah, dari apa yang sama-sama kita lihat tadi, ternyata wakaf itu luar biasa ya. Tentu kalau kita ditanya gitu ya, pengen nggak sih kalau kita semua bisa berwakaf seperti mereka ya? Saya rasa nggak ada dan kita nggak kepengen ya, pasti semua kepengen gitu ya. Nah, tetapi kalau hari ini ya, untuk kita berwakaf begitu besar itu pasti tentu tidak cukup kalau kita hanya cuma punya 100.000, 200.000 gitu kan. Nah, kalau teman-teman atau undangan kita hari ini kita ajak berwakaf, yuk kita berwakaf 1 miliar ya per orang, ya kita bangun masjid, ya kita bangun rumah sakit, ya seperti sejarah-sejarahnya ya, pesantren ataupun universitas ya, ataupun sekolah ya. Kira-kira bagaimana ya kalau kita ajak teman-teman semua undangan kita untuk berwakaf 1 miliar ya. Ya mungkin di antara kita belum kepikiran gitu ya, atau belum sanggup ya, gimana dapat 1 miliar itu gitu ya, atau mungkin belum punya bayangannya gimana caranya gitu ya. Dan mungkin ada yang kepengen gitu ya, tetapi ya duitnya belum cukup, dan seterusnya lah, dengan berbagai macam kendala kita gitu ya. Nah, jadi kalau kita beranggapan wakaf itu mahal, memang ya, kalau memang langsung mau mewakafkan dalam bentuk tanah atau bangunan gitu ya. Dan memang orang-orang yang punya kelebihan lah yang mampu untuk itu ya. Kemudian yang kedua, kalau memang wakaf itu mahal ya, itu karena memang berpikirnya adalah wakaf langsung tanah itu ya, 3M ya. Buat apa? Buat makam, ya masjid ya, dan madrasah gitu ya. Dan ini kan
eh, biayanya besar tentunya gitu ya. Dan memang ternyata wakaf itu sekarang sudah lebih ringan gitu ya, ada caranya. Nah, kalau bicara tentang tanah wakaf ya, di Indonesia sendiri tanah wakaf itu sudah ada 430.000 hektar yang pada saat ini ya menurut Badan Wakaf Indonesia itu terbengkalai 90%-nya ya. Terbengkalai kenapa? Ya, tanahnya ada tetapi ya tidak bisa apa namanya dimanfaatkan ya, tidak bisa dimaksimalkan. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, jawabannya adalah karena memang sekali lagi ya semua itu kalau ada uangnya bisa gitu ya. Ya permasalahannya memang tidak ada dananya gitu ya. Dananya ini yang perlu diwujudkan dari mana gitu ya. Kemudian juga tentang proposalnya, tanah itu mau dibangun apa? Apakah hanya buat masjid saja atau buat madrasah saja? Ya kan tentu tidak gitu, bisa dibangunkan rumah sakit dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian merancang programnya juga belum banyak gitu ya, masih kurang gitu ya. Nah, inilah beberapa kendala tentang tanah wakaf yang ada. Nah, solusinya apa? Ya, solusi tentu ya agar tanah wakaf yang begitu luasnya bisa dimaksimalkan ya dan kita semua ya bisa berwakaf dengan cara mudah dan terjangkau ya, maka solusinya ya adalah melalui wakaf uang tentunya ya. Dan wakaf melalui uang. Ya, apa bedanya wakaf uang dengan wakaf melalui uang? Ini perlu saya jelaskan sedikit gitu ya. Jadi kalau wakaf uang ini lebih kepada wakaf produktif gitu ya. Jadi wakaf itu berupa uang ya yang nilainya ini tetap apa namanya harus ada nilai terjaganya gitu ya. Kemudian dananya ini nanti dikelola ya untuk wakaf produktif oleh nazir. Adapun wakaf melalui uang adalah kalau mungkin ada yang bangun masjid gitu ya. Nah, maka kita ikut berwakaf di sana gitu ya. Tujuannya masjid tapi kita melalui uang gitu ya. Atau kita lagi bangun rumah sakit ya. Ya, wakafnya ini dalam bentuk rumah sakit tetapi kita melalui uang seperti itu dan kita support melalui melalui uang. Ya, dua-duanya bisa kita lakukan gitu ya. Nah, tentang wakaf uang ini fatwa ulamanya dari MUI-nya ya sudah ada gitu ya tentang hukum dari wakaf uang itu sendiri ya. Kemudian juga dalam hukum wakaf di Indonesia juga sudah ada undang-undangnya ya di tahun 2004, kemudian apa namanya pelaksanaannya di tahun 2006. Ini juga sudah ada pasalnya ya, sudah ada hukumnya di Indonesia tentang wakaf uang itu sendiri. Ya. Nah, potensinya wakaf uang itu menurut Badan Wakaf Indonesia itu per tahun sangat besar sekali ya 120 triliun ya. Namun sayangnya yang sudah apa namanya terrealisasi ya sejak 2010 ke 2018 itu baru 200 miliar. Artinya rata-rata hanya bisa dihimpun ya 25 miliar per tahun ya. Dari potensi yang begitu besar kalau kita bisa himpun ternyata baru 25 miliar per tahun. Nah, kenapa itu terjadi ya? Terjadi permasalahan ini karena memang ya orang-orang yang mengajak untuk berwakaf ini belum banyak gitu. Ini kendala juga gitu ya, memberikan edukasi, kemudian apa namanya memberikan melakukan syiar-syiar wakaf ini masih sangat kurang sekali gitu ya, masih sangat-sangat kurang sekali. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan menghimpun dananya juga tidak bisa maksimal ya. Karena kenapa? Karena kesadaran orang juga akhirnya ya karena belum teredukasi gitu ya, belum paham ya kepentingan wakaf, manfaat wakaf, ya kenapa harus berwakaf dan seterusnya, ya. Dan ini faktanya lagi bahwa ya sebenarnya sih 99% di sini, gitu ya. Artinya lebih dari 90% masyarakat Indonesia ya yang muslimnya itu ternyata belum berwakaf, ya. Dan ini sangat menyedihkan dan ini menjadi PR kita bersama, ya. Nah, kita yang hadir hari ini ya tentu ya menjadi renungan kita apakah kita termasuk yang 90% ataukah termasuk yang 10% yang sudah berwakaf seperti itu. Ya. Nah, kita bersyukur ada namanya di Indonesia ini Badan Wakaf Indonesia ya atau BWI ya sebuah lembaga negara ya independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang tahun 2004 tentang wakaf. Jadi badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Ya, kita bersyukur ya ada Badan Wakaf Indonesia saat ini ya. Yang mana ya nazir-nazir wakaf di Indonesia pun sudah banyak ya, ada 160 nazir wakaf dalam bentuk koperasi syariah ya, Baitul Mal wa Tamwil, kemudian 46 nazir dalam bentuk yayasan ya, 27 nazir wakaf dalam bentuk apa namanya yang memiliki induk kepada lembaga amil zakat ya. Kemudian juga 7 nazir berbasis ormas ya dan komunitas serta 7 nazir dalam bentuk kampus atau perguruan tinggi ya. Nah, ini di antara beberapa nazir wakaf ya yang sudah kerjasama dengan kita gitu ya. Dan di antara program-programnya ya
Kita lihat contoh di sini ada program wakaf dompet duafa ya gitu. Di sini ada rumah sakit, rumah sehat ya. Rumah sehat yang gratis, kemudian rumah sakit mata juga di situ dari wakaf ya, dan berobat gratis, kemudian juga wakaf rumah sakit Aka Medika Sri Wahawono ya. Kemudian juga wakaf Masjid Smart, kemudian juga wakaf untuk menguliakan orang mahasiswa gratis, kemudian apa itu? Ya, oke, baik. Ya, mohon di-mute ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya wakaf Al-Azhar ya, wakaf Al-Azhar. Di antaranya ada wakaf masjid, ya wakaf sumur bor, ya wakaf sekolah, wakaf Quran, wakaf mobil jenazah, ya dan juga wakaf ternak kurban gitu ya, dan juga ada wakaf produktif yang mendukung aktivitas dakwah dan pendidikan. Ya, ada rumah wakaf ya, seperti di sini wakaf sekolah gitu ya, kemudian wakaf produktif perkebunan ya, dan juga ada wakaf air bersih ya. Kemudian juga ada program dari Iwakaf ya, seperti membangun sumur ya, banyak beberapa tempat dibangun sumur melalui Iwakaf. Kemudian juga ada klinik-klinik ya yang gratis ya, kemudian juga ada wakaf Al-Quran diantaranya ya. Ada program wakaf IKADI, yaitu membangun masjid di setiap kecamatan ya. Ada lebih kurang sampai saat ini informasinya sudah 400 masjid yang sudah dibangun ya melalui wakaf IKADI ya di seluruh Indonesia. Ya, kemudian juga membangun pesantren-pesantren di setiap kabupaten ya. Jadi setiap lembaga wakaf punya programnya masing-masing gitu ya. Ada yang fokus ke masjid, ada yang fokus ke pendidikan dan lain sebagainya. Ya, juga ada wakaf Yakesma ya, ini wakaf tentang perguruan tinggi ya, dan juga memberikan beasiswa juga kepada mahasiswa yang sekolah. Kemudian juga ada wakaf rumah tahfidz di pesisir ya. Kemudian juga ada wakaf produktif ya, berupa mat gitu ya. Kemudian juga istilahnya wakaf pemberdayaan pertanian gitu ya. Dan juga ada wakaf mandiri ya. Ini wakaf mandiri adalah wakaf dari yatim mandiri ya. Memang khusus yatim mandiri ini memberdayakan wakaf untuk anak yatim gitu ya. Jadi wakafnya adalah untuk bagaimana anak-anak yatim ini bisa mandiri ya. Jadi setiap lembaga wakaf punya kekhasan tersendiri, punya program sendiri ya, tinggal nanti kita mau ikut wakafnya kemana gitu ya. Ada alternatif yang banyak kita bisa pilih. Ya, jadi bagaimana cara kita ya agar kita bisa punya wakaf ya, baik apakah nanti bisa bangun masjid, rumah sakit ya, buat pesantren ya, ikut wakaf produktif perkebunan dan sebagainya ya, yang tentu biayanya itu nggak sedikit gitu ya. Jadi kalau kita membangun masjid aja itu butuh biaya anggaplah ya sekitar 500 jutaan ya. Ya, masalahnya sekarang sudah punya belum kita dananya, uangnya ya, 500 juta itu sudah punya belum kita gitu ya. Nah, kalau dari rekening kita memang sudah ada, ini kalau sudah ada gitu ya, apakah semuanya mau langsung diwakafkan hari ini juga? Ya, tentu tidak gitu ya. Kalaupun ada, ya pasti alokasinya juga nggak semuanya mau kita wakafkan karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya. Tetapi kalau suatu saat ya kita bisa berwakaf 500 juta gitu ya, dengan cara yang mudah ya, yang insya Allah malam ini kita akan informasikan buat teman-teman semua yang hadir gitu ya, tentang bagaimana kita bisa berwakaf dalam jumlah besar ya dengan cara yang cerdas gitu, melalui kontum wakaf. Nah, ada dua cara ya. Cara pertama ya, ada dua cara biar kita bisa berwakaf dalam jumlah maksimal ya. Cara pertama adalah kita mengumpulkan uang 1 juta sebulan. Ya, contoh bulan pertama 1 juta, ya bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 6, 7, 8 terus gitu ya. Sejuta, sejuta, sudah sampai di bulan ke-500 gitu ya, sejuta. Artinya untuk terkumpul 500 juta itu kita butuh waktu 500 bulan. Ya, 500 bulan itu kalau kita hitung, kita bagi ya, itu ternyata ada 41 tahun. Ya, 41 tahun 6 bulan. Ya, waktu yang cukup lama. Masalahnya kalau kita usia udah 40 saat ini, ya berarti usia 80-an gitu ya. Apakah nyampai usia kita gitu ya untuk mengumpulkan uang 500 juta sehingga kita bisa berwakaf 500 juta gitu ya. Belum tentu gitu ya. Nah, maka kalau ada cara lain ya yang lebih ringan ya, kita tetap bisa berwakaf 500 juta. Kita hanya dengan cara menyisihkan 30.000 sampai 50.000 per hari ya, tanpa harus menunggu 500 bulan. Ya, tentu kita semua mau dong ya. Nah, caranya adalah melalui kuantum wakaf ya.
Quantum wakaf adalah cara berwakaf ya dengan cerdas, mudah, terencana, dan ada kepastian wakaf di dalamnya. Jadi program quantum wakafnya bagaimana? Ya kita ikut namanya program Syariah Alisya ya, program Repro Syariah Alisa ya. Jadi kita ikut aja programnya, bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, terus kita ikut ya. Nah, anggaplah baru berjalan nih, contoh di sini ya di slide ini contoh baru berjalan 4 bulan, meninggal dunia gitu ya. Sehingga Bapak wakif ini tidak bisa lagi menyisihkan iurannya karena sudah meninggal gitu ya. Nah, maka dalam kondisi ini Bapak wakif tetap bisa berwakaf sebesar 500 juta. Nah, ini gambarannya ya. Jadi contoh Bapak wakif usia 38 tahun ya, ikut program yang 1,5 juta. Ini contoh dia mampu bayarnya iurannya 1,5 juta gitu ya. Nah, baru berjalan 3 bulan, ya di bulan keempat ternyata meninggal dunia ya. Maka dia akan diberikan uang sebesar 2 miliar 250 juta gitu ya. Nah, maka uang dari 2 miliar ini ya 1,25 miliarnya menjadi warisan ya, dan 1 miliarnya menjadi wakaf gitu ya. Dan ini sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Jadi sudah ada fatwanya ya, fatwa tahun 2016 ya, ini bunyi fatwanya ya tentang program Repro Syariah tadi ya, bagaimana mewakafkan tapi ada nilai waris yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi tidak semuanya diwakafkan tetapi dibagi, ada porsi yang diwariskan kepada ahli waris gitu ya. Dan kita bisa memilih di antara nazir-nazir wakaf tadi kemana kita mau taruh kita mau wasiatkan wakaf kita kepada mereka gitu ya. Nah, apa saja keistimewaan program ini ya bagi wakif? Ya, yang pertama program ini ya bagi kita yang ikut program ini tentu akan mendapatkan ketenangan batin gitu ya. Sehingga apa? Lebih tenang dalam bekerja dan beribadah ya. Jadi kapanpun dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita sudah ikut program tadi ya, maka secara otomatis kita sudah siapkan wakaf ya. Dan kita siapkan juga warisan buat keluarga kita gitu ya. Jadi 2 hal ya, dengan program ini kita sudah tenang karena kita sudah siapin warisan dan wakaf secara bersamaan. Yang kedua kita bisa merencanakan sejak dini gitu ya. Jadi yang mungkin nggak pernah kepikir bisa berwakaf 500 juta ya kita bisa sesuai dengan kemampuan kita aja dulu. Ya kita mau ikut berapa programnya ya, dan kita bisa rencanakan sejak hari ini ya. Kemudian juga kita bisa niatkan ya wakaf kita nanti atas nama siapa pahalanya ya, kita bisa niatkan atas nama almarhum atau almarhumah ya dari keluarga kita, dari kakak kita ataupun orang tua kita. Ya. Kemudian juga ini menjadi solusi juga gitu ya untuk apa? Ya, kita bisa berwakaf dalam untuk bangunan ya atau rumah ya ataupun kendaraan kita tanpa harus kehilangan aset gitu ya. Nah, nanti kita ikut programnya saja senilai aset yang kita punya ya, kemudian nanti aset inilah kita niatkan untuk diwakafkan ya, kalaupun kita meninggal nanti ahli waris kita akan terima ya uang yang sebagai pengganti dari nilai aset yang sudah kita wakafkan ini gitu ya. Nanti penjelasannya lebih detail nanti kita bisa jelaskan ya. Nah, yang kelima adalah kita bisa memilih ya, menentukan kita mau ikut program wakaf yang mana gitu ya, karena banyak beberapa nazir yang punya program yang berbeda-beda. Kalau kita mau ikut rumah sakit, mau bangun sumur, mau pendidikan atau mau masjid ya, kita bisa tentukan sendiri ya, kita menentukan nazir mana yang mau kita wasiatkan wakaf kita gitu ya. Nah, ini juga menarik bagi nazir dan yayasan ya, dan juga pesantren tentunya ya. Untuk apa? Untuk menghimpun dana abadi ya, dana abadi pendidikan yang bisa dihimpun dari mana? Ya dari wakif se-Indonesia bahkan gitu ya. Apakah nanti dari wali murid, apakah dari alumni, apakah dari jamaah pengajian ya, jamaah haji umrah ataupun komunitas ataupun masyarakat umum ya. Jadi kita bisa menyiapkan dana abadi pendidikan. Bagaimana ceritanya? Nah, kalau seandainya kita bisa menghimpun dari 500 wali murid saja ya di suatu pesantren ya ataupun di suatu lembaga pendidikan untuk kita ajak wali muridnya ikut program yang nilai wakafnya 500 juta per orang gitu ya. Maka kalau ada 500 wali murid dikali 500 juta tentu dana yang sudah kita himpun itu ada 250 miliar. Nah, dana ini akan menjadi dana abadi pendidikan ya yang bisa dipakai berkelanjutan gitu ya. Nilainya juga bukan nilai yang sedikit gitu. Ini nilainya sangat besar sekali. Ya, jadi kalau kita ke Mekah saja butuh visa ya, maka ke Jannah kita butuh amal jariah
Sudah punya belum? Nah, kalau belum punya, ini caranya nih. Ya kita tinggal lihat aja di sini. Kalau eh, teman-teman yang hadir, ya contoh, ya nggak banyak per hari sekitar 12.000 sampai 50.000 lah. Coba kita lihat ya. Kalau usia 41 tahun, ya sekitar 20.000 per hari kita sisihkan, itu nilai wakafnya sudah ada 225 juta gitu ya. Kemudian selain itu ada nilai warisan 275 juta. Ya kalau mau wakaf lebih besar lagi 450 juta, ya sisihkan aja 40 ribuan ya, 41.000 atau 45.000 gitu ya. Nilai wakafnya ada 450 juta untuk yang usia 41 sampai 45. Ya, dan sudah punya warisan sebesar 550 juta juga ya. Kalau mau 1 miliar bagaimana? Kalau mau 1 miliar ya, kalau mau 1 miliar usia 40 ya sekitar 66.000 per hari kita sisihkan ya, kita ikut programnya, kita sudah siapin wakaf sebesar 1 miliar dan warisan sebesar 1,2 miliar gitu ya. Aduh saya sanggupnya 500.000 gitu ya, 500.000 ada juga tabelnya ya. Kalau kita usia 45 contoh ya, 45 itu ada nilainya 350 juta, tinggal kita mau persentase berapa mau kita wakafkan gitu ya. Dana ini ready ya, ketika kita ikut program ini langsung dana ini siap ya, dan kita bisa tentukan berapa nilai wakaf kita ya. Nah, keunggulannya program ini juga adalah kita bisa beramal jariah sekeluarga. Jadi satu keluarga ambil satu program aja buat satu keluarga gitu ya. Umpama nilainya 1 miliar. Nah, maka 1 miliar ini ya diniatkan, diwasiatkan juga nanti ya semuanya ahli keluarga kebagian pahalanya di situ gitu ya. Mungkin buat orang tuanya 100 juta, buat anaknya 100 juta, suami 100 juta, istri 100 juta, intinya semuanya bisa punya pahala bersama-sama di situ ya, dengan satu keluarga ambil satu program gitu ya. Atau kalau kita mungkin dulu orang tuanya sudah meninggal dunia ya, pengen bareng-bareng lagi di surga, nanti ketemu di surga lagi, dia diniatkan aja ya, diwakafkannya itu atas nama orang tua seperti itu ya. Nah, kita ikut programnya siapa? Itu program dari Allianz Syariah gitu ya. Allianz Syariah ya, ini sudah berdiri sejak tahun 2006 gitu ya, dan sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya ya. Ini Dewan Pengawas Syariah yang memang mengawasi tentang program wakaf ini gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir, sudah ada fatwanya juga ya, dan di lembaga kita juga sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya, yaitu Dr. Haji Muhammad Hidayat ya, dan beliau juga adalah sekarang menjadi Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia juga ya, yang bersama dengan Ustaz Dr. Haji Rahmat Hidayat ya, menjadi Dewan Pengawas Syariah di Allianz Syariah. Ya, kenapa Allianz Syariah? Karena Allianz Syariah adalah lembaga keuangan ya dan asuransi syariah terbaik di Indonesia ya, yang mereka punya program wakaf ya, namanya Fitur Wakaf. Kita ikut programnya ya, kemudian kita bisa menyiapkan wakaf dan waris secara bersamaan ya. Ya, alhamdulillah ya, di antara mereka sudah mengikuti program wakaf ini ya, saya akan tampilkan di antara yang sudah mengikuti program ini ya. Kenapa? Kalau Rasulullah bersabda ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila mabadal maut gitu. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ya, kemudian beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda ya, bahwa ketika ditanya oleh salah seorang Ansor yang dibawa oleh Ibnu Umar, ya Rasulullah Nabi bertanya, siapakah orang di Rasulullah ditanya, wahai Nabi, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia? Rasulullah menjawab, orang yang paling banyak dalam mengingat kematian, ya paling siap menghadapinya. Mereka orang yang paling cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Ya. Nah ini ada milenial ya, Aditya, usia 23 tahun ya, merencanakan wakaf sejak dini, diniatkan untuk wakaf atas nama orang tuanya senilai 1 miliar. Ya. Insya Allah nanti akan memberikan testimoni ya malam ini. Ya, kemudian juga ada Pak Wahyu ya, menyiapkan wakaf dan waris buat keluarganya itu 10 juta ya. Kemudian juga ada Ibu Tia di sini ya, menyisihkan uang belanja ya 30.000 per hari ya, merencanakan wakaf sebesar 500 juta. Kemudian juga ada Maulvi masih muda ya, menyiapkan wakaf buat orang tuanya 70 juta. Kemudian juga ada Ibu Nursiasi, insya Allah malam juga akan testimoni ya, menyiapkan wakaf senilai 1 miliar ya. Kemudian juga ada Pak Hari, ya, kemudian juga ada Pak Prayoga, ya, menyiapkan wakaf 1 miliar buat seluruh ahli warisnya, seluruh keluarganya, gitu ya. Kemudian juga ada Ibu Haja Kelaswara, ya, Ibu seorang notaris ini menyiapkan nilai sebesar 2 miliar, gitu ya. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri, dan pahalanya juga diniatkan untuk orang tuanya, gitu ya. Juga ada Ibu Dian ya, yang punya anaknya 3, suami udah meninggal ya, dan menyiapkan wakaf dan waris ya buat
buat anak-anaknya melalui program ini. Ya, dan juga ada Ibu Yeni juga ya, seorang karyawati juga sama ya menyiapkan program wakaf melalui Quantum Wakaf ini. Ya, masih banyak yang lain namun nggak mungkin kita tampilkan semua ya karena keterbatasan waktu kita. Jadi waktu di dunia ini kita cuma 3 hari sebenarnya, ya ini menurut Imam Hasan Al Basri gitu ya, cuma 3 hari doang. Ya, hari kemarin yang tidak akan terulang ceritanya lagi, ya hari ini tempat menabung amal kita, ya dan besok yang belum tentu kita menemuinya, gitu ya. Besok apakah semua kita yakin bisa ada usia besok? Ya, nggak yakin ya belum tentu ya. Maka karena kita nggak tahu ya bahwa besok itu apakah masih ada, mungkin kita ngomong, aduh nanti deh 2 bulan lagi atau tahun depan deh saya mau ikut berwakaf, belum tentu ya, belum tentu kesampaian. Jadi jangan tunggu nanti untuk berwakaf ya, karena kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak di hari kiamat nanti kecuali ya dia ditanya tentang apa, tentang umurnya ya, untuk apa dihabiskan ilmunya ya, kemudian tentang hartanya. Nah ya, jadi jangan sampai kita banyak-banyak menghimpun harta tetapi lupa untuk ada nilai yang kita wakafkan gitu ya. Gimana caranya? Caranya tenang ya, tinggal hubungi aja Duta Wakaf ya Bapak Ibu yang mengundang hari ini ya. Nanti akan dibantu bagaimana kita menyiapkan, merencanakan wakaf terbaik kita ya, dan juga merencanakan waris buat keluarga kita ya, sehingga kita bisa punya amal kebaikan yang kita siapkan untuk di akhirat kita kelak ya. Itu saja materi saya pada malam hari ini ya. Bapak Ibu tetap stay karena akan ada testimoni dari Aditya dan Ibu Nusiasi. Saya kembalikan kepada Ibu Karmila untuk lanjutkan. Ya, silakan Bu Mila. Demikian penjelasan tentang baik, alhamdulillah. Demikian penjelasan dari Pak Ustadz Julhamdi mengenai kuantum wakaf, dan berikutnya kita akan dengarkan testimoni dari salah satu milenial yang sudah berwakaf melalui kuantum wakaf. Kami undang untuk Mas Aditya untuk memberikan testimoninya. Silakan Mas Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aditya Dwi Putra Hendrida, usia 23 tahun, untuk pendidikan kuliah, alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dan sekarang anak kedua dari 3 bersaudara, dan sekarang alhamdulillah sudah bekerja di PT Indomarko Prismatama pada divisi supervisor area. Mungkin kurang lebihnya sudah dijelaskan juga oleh Ustadz perihal ya. Halo? Kedengaran? Ya, masuk. Halo? Mas Adit, lanjut. Oh, ya. Ya, mungkin kurang lebihnya sudah disampaikan oleh Ustadz perihal tentang kuantum wakaf, tentang manfaatnya, faedahnya, segalanya, dan syaratnya utamanya. Mungkin juga saya mengikuti wakaf ini karena yang pertama, ini juga tanda kewajiban ya sebagai umat muslim gitu. Kita mewakafkan, istilahnya kita saling membantu lah sama saudara kita juga, dan juga sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua juga untuk bukti bahwa kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua yang alhamdulillahnya masih bisa dimulai dari usia sejak dini. Karena ya kita tidak akan pernah tahu untuk kita kapan usia kita akan berakhir, dan kita tidak tahu kapan kita akan bisa berbakti lagi kepada kedua orang tua. Mungkin itu untuk kurang lebihnya yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Oke, terima kasih Aditya. Ya. Baik, alhamdulillah Mas Aditya, semoga menggugah teman-teman kita yang belum berwakaf untuk bisa punya wakaf disegerakan ya. Baik, yang kedua itu ada Ibu Nur Siasi yang akan memberikan testimoni mengapa beliau berwakaf sejak saat ini. Silakan Mbak Nur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya teman-teman. Baik, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Nur Siasi. Dipanggil Nur. Saya seorang wanita karir, bekerja di salah satu perusahaan otomotif sebagai marketing, sekaligus juga ibu rumah tangga. Jujur, pertama saya ikut wakaf itu tertarik dengan status Bu Mila tentang berwakaf. Akhirnya saya langsung telepon Bu Mila, Bu, itu apa ya Bu ya? Akhirnya Bu Mila menjelaskan, ini memang jujur ya, saya ketika ikut berwakaf itu, memang dari sejak dulu saya pengen banget. Cita-cita saya tuh pengen punya rumah anak yatim. Mudah-mudahan. Jujur itu. Akhirnya dengan dijelasin Bu Mila, saya tertarik sekali. Langsung saya ikut gitu. Ya, pertama saya ingin punya amal jariah. Kenapa saya ikut berwakaf? Karena untuk saya dan kedua orang tua saya. Sebagai rasa sayang saya ke kedua orang tua saya dan menyiapkan dana waris buat anak saya. Juga mempunyai tabungan buat di akhirat. Ya, memang jujur mungkin saya bukan anak yang soleha ya. Tapi dengan ikut berwakaf, mungkin saya jadi karena rasa sayang saya ke kedua orang tua saya, mudah-mudahan bisa jadi amal jariah dan sukses dunia akhirat. Sekarang mulai belajar, dan saya sekarang mulai belajar join juga sebagai duta wakaf. Karena selain sebagai duta wakaf, punya amal jariah dan berwakaf, saya pun ingin mensiarkan wakaf ke banyak orang. Sehingga saya pun bermanfaat juga untuk orang lain. Amin. Mudah-mudahan teman-teman yang belum ikut berwakaf bisa segera berwakaf. Kita semua bisa jadi teman di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin semoga saya yang sharing bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dimakan. Ayo teman-teman, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, sukses dunia akhirat dengan berwakaf. Amin. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Terima kasih sekali Bu Mila, juga Pak Ustadz, teman-teman semua. Semoga kita selalu sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nur dan Mas Aditya yang sudah memberikan testimoninya mengapa berwakaf. Nah, untuk teman-teman yang di forum Zoom-Webinar ini yang mengundang teman bisa langsung menanyakan kepada pengundangnya bagaimana memulai untuk berwakaf dari penjelasan tadi Pak Ustadz maupun teman-teman sekalian. Kalau dari chatnya itu belum ada pertanyaan ya. Untuk materinya nanti bisa menghubungi pengundang teman-teman sekalian untuk bisa direview kembali. Atau memang teman-teman mau join jadi duta wakaf, silakan hubungi pengundang teman-teman sekalian. Ya, kalau tidak ada, Pak Ustadz kita tutup saja. Ya, tutup aja. Baik, kita tutup saja ya buat teman-teman. Semoga ilmu yang disampaikan Pak Ustadz Hamdi, Mas Aditya, dan Mbak Nur menjadi amal jariah kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.